صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. السلام عليكم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين. يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو حبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول منا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim
بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال أيضا والذين آمنوا أشد حبا لله وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال أيضا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan Allah kesehatan dan keafiatan serta kesempatan, dan kita bisa memanfaatkan kesehatan, keafiatan dan kesempatan itu dalam rangka untuk mengisi dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa berada dalam keadaan yang seperti itu sampai akhir hayat kita. Amin. Sehingga di antara tanda husnul khotimah, dia meninggal dalam keadaan yang baik. Apakah dia meninggal dalam keadaan sholat, berpuasa, bersedekah, bekerja, ataupun kalau dia dalam keadaan sakit atasnya, asal dia ridho kepada Allah terhadap takdir yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka itu akan mengangkat derajatnya, menghapus dosanya, dan akan memberikan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala buat dia. Mudah-mudahan seperti yang Nabi sampaikan, mayuridullah bi khairin yusibbu bihi. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, maka Allah akan uji dia dengan ditimpa musibah, dengan ditimpa ujian. Tidak apa-apa kita diuji sekarang ini oleh Allah. Manusia itu hanya sebagai pelakon aja, ya kan Bang Mamang? Manusia ini hanya Allah pakai untuk melakoni sebuah skenario yang Allah buat. Pada dasarnya itu adalah ujian yang memang Allah beri kita sehingga dada kita sesak. Dan yang kemudian seperti hadis Nabi SAW, mayuridul bi khair yusibbu bihi. Siapa yang Allah mau mengangkat derajat orang itu, mau diberikan kepadanya kebaikan yang banyak, kita tidak akan memperoleh ilmu sabar kalau tidak dan diuji oleh Allah dengan sesuatu yang betul-betul menyesakkan perasaan kita. Saya rasa kita juga sudah memaklumi itu semuanya. Mudah-mudahan tidak akan dikasih dosa, bahkan kalau tidak dilakukan dapat pahala. Bapak, ibu-ibu, para jamaah majelis pengajian zikir, majelis zikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada kekasih kita, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauladan kita dalam kehidupan di dunia ini, dan yang berhak untuk memberi syafaat, dan dengannya kemudian kita berharap adalah kita semua memperoleh syafaat dari beliau, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya pada malam hari ini mengkaji kitab Mukasyafatul Qulub. Sebelumnya saya sudah share dalam WA grup tadi bahwa tanda kotornya jiwa
tapi nanti saya akan sambungkan ke sana. Saya akan bahas pada bab Samanun, bab yang ke 80, fi bayanil mahabbah wa muhasabatun nafs, wa muhasabatin nafs, penjelasan tentang cinta dan muhasabah jiwa. Ya, ini penting untuk kita lakukan. Kalau dalam pekerjaan itu ada namanya monitoring dan evaluasi. Kita tidak akan mengetahui sudah sampai di mana pekerjaan kita, urusan-urusan kita, kalau kita tidak melakukan monitoring dan evaluasi. Sangat bermanfaat sekali agar supaya kemudian di langkah yang selanjutnya kita akan lebih baik lagi daripada yang kemarin. Beliau Imam Al-Ghazali, sebelum saya masuk kajian, kita kirim satu Fatihah untuk beliau. Ala hadihin dia. Syaulillahi wa lahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mahabbah ini atau cinta itu adalah sesuatu yang lumrah yang Allah berikan kepada setiap insan manusia. Cinta ini macam-macam, ya. Ada cinta kepada harta, kekasih, jabatan, kawan, teman, anak, apalagi itu. Ya, cinta itu. Yang namanya cinta itu tidak bisa kita ukur. Ya, dalamnya laut bisa kita ukur, dalamnya cinta tak dapat diukur. Masuk syair lagi itu. Ustaz Fadil bersair pula sekarang itu. Itu pengaruh nonton Ustaz Abdul Somad itu. Apalagi setelah nonton Buya Hamka. Nanti besok-besok kalau sudah kita coba nonton bareng itu filmnya Buya Hamka. Itu sangat bagus sekali untuk spirit juang beliau itu dalam menyampaikan, mendakwahkan dan menyebarluaskan risalah agama ini. Mahabbah, cinta. Tapi di antara cinta-cinta yang ada ini ada tingkatannya. Ya, tingkatan yang tertinggi adalah mahabbatullahi wa rasul, mahabbatur rasuli wallah. Cinta kepada Allah dan Rasul itu adalah cinta yang paling tinggi. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum, bagaimana tuh ayatnya? Wa azwajukum wa aniktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabbu ilallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu. Kalau sekiranya cintamu kepada anak-anakmu, hartamu, anakmu, istrimu, pekerjaanmu, tempat tinggal yang kamu tinggalin, pertanian yang kamu suka, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah saatnya kami akan hancurkan kamu. Ya. Jadi kita harus meletakkan cinta ini, yang paling utama adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Sebenarnya marahnya ketua tadi itu karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saya sangat maklum itu. Bukan melihat saya, tidak. Bukan melihat kita, tidak. Tetapi melihat majelis ini. Saya apa? Siapa saya? Saya hanya pengemban risalah saja. Siapa kita ini? Kita hanya yang berupaya untuk menjalankan dan membela ruang agama ini supaya tetap hidup. Itulah bukti cinta kita kepada Allah. Ya.
Kita cinta kepada Allah, kita jaga agama Allah ini. Walaupun dengan skop yang sangat kecil. Dan saya tahu antum semuanya ini bukan orang-orang yang ahli agama, bukan orang-orang keluaran pesantren, tapi mau untuk menghidupkan nilai-nilai luhur agama, mau menyebarluaskan syiar-syiar agama. Saya pernah menyampaikan ayat itu, wa may yusyairillah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mensyiarkan agama Allah ini? Assalamualaikum. Waalaikum. Coba. Gang sepat. Siapa ini? Ada yang mau minta tolong sama saya. Halo. Jadi Halo. Ya. kita berupaya untuk menjaga agama ini dengan kekuatan kita yang kecil. Tidak apa-apa. Allah tidak melihat, ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kejadian-kejadian dalam sejarah itu yang Allah catat dalam sejarah. Ya, orang-orang yang membela agama Allah ini, sedikit kelompok mereka bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Perang Badar 300 lawan 1000, Indonesia bambu runcing lawan meriam, itu semua yang tidak masuk di akal. Tetapi karena Allah ikut serta andil dalam membela orang-orang yang membela agama Allah, itu sudah pasti. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan pasti menolong dia, menolong dirinya, menolong keluarganya, menolong orang-orang yang dia sayangi, yang menolong agamanya. Pasti Allah akan tolong dia, Allah akan bantu dia. Makanya saya tidak terlalu khawatir masalah rezeki itu. Saya tidak terlalu khawatir masalah fitnahan-fitnahan itu. Saya tidak terlalu khawatir masalah pangkat dan jabatan itu semuanya. Yang saya khawatirkan kalau Allah sudah menjauh dari saya dan tidak mau menolong saya, itu yang saya takut. Ya. Dari Kalimantan, Sulawesi sampai di sini berdakwah. Ya alhamdulillah itu ya. Allah senantiasa memberikan jalan-jalan keluar. Tidak semua juga orang itu sepakat dengan apa yang ada dalam alur pikiran kita. Tidak semuanya orang sepakat dengan apa yang kita buat. Bahkan sampai pada tingkat hasad dan dengki, itu pasti. Ya, pro dan kontra itu pasti ada. Tidak mengapa, justru itu akan memberikan mentaliti yang kuat bagi kita untuk senantiasa. Kalau sudah ada yang kayak seperti itu, kalau kata guru saya, udah betul dakwahmu itu. Ya, artinya memang kamu sungguh-sungguh itu. Ya, tidak minta apapun, hanya untuk Allah saja. Allah akan uji langkah-langkahmu. Apa memang hanya untuk Dia saja? Makanya cara Allah untuk, ya tidak usahlah saya. Makanya saya itu mau menonton film Buya Hamka itu melihat sepak terjang beliau yang luar biasa. Sampai beliau orang yang zuhud itu, ketua MUI, ya ketua Muhammadiyah, tapi rumahnya itu luar biasa, sangat sederhana. Ya. Nah ini, kalau orang sudah sampai pada tingkat mahabbah, cinta kepada Allah, itu yang lain tidak dia hiraukan lagi. Jangan. Jadi kalau kita sudah cinta kepada Allah itu, Pak, para jamaah sekalian, semua energi kita itu kita akan kerahkan untuk Allah. Coba kita bandingkan, apakah energi kita ini kita kerahkan untuk selain Allah atau kita kerahkan untuk Allah? Di situ akan kita ukur. Kita ini zikir ya Allah, Allah, Allah. Kita sebut Dia untuk melahirkan mahabbah. Mahabbah itu tingkatan tertinggi. Ya, setelah kamu sudah ma'rifat kepada Allah, apa implikasi, apa hasil ma'rifatmu kepada Allah itu apa? Contoh nih,
Antum hidup sekarang ini kan, antum hidup semuanya sekarang ini kan, setiap detakan jantung kita itu minta kepada Allah supaya berdetak. Dia minta izin kepada Allah supaya jantung kita ini berdetak. Ya Allah, izinkan saya berdetak. Kalau Allah bilang selesai, tidak berdetak, mati kita. Setiap detik, setiap dep, 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 itu dia minta sama Allah. Maka di zikir ini kita diajarkan zikirnya ke kolbu. Ada yang qadariyah itu, yang lain zikirnya di sini, di tengah. Maka zikirnya Allah, Allah, Allah. Saya pemahaman ke Naqsabandi, kita letakkan ke kolbu. Kolbu itu detakan jantung secara zahiriyah, tapi secara lataifnya adalah saya menemukan satu korelasi, satu sambungan antara detakan jantung dengan kalimah Allah itu yang ditembakkan ke dalam kolbu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani itu tidak akan berdetak dia punya jantung kecuali juga seiring dengan Allah. Allah itulah riyadhah yang kita memang harus sampai ke sana. Di zikir nafas itulah yang saya ajarkan kemarin. Kita melatih dalam diam kita merasakan denyut jantung. Dan itu sudah dirasakan sama Pak Sobri yang di Siak. Saya mendengarkan detakan jantung saya, Ustaz. Oh, sana udah sampai kamu itu. Saya mendengarkan detakan jantung saya itu, Ustaz, sambil saya zikir. Begitu saya lafazkan Allah, dia berdetak. Jadi saya punya diam, saya punya sir itu saya rasakan dia juga berdetak. Allah, Allah. Saya bilang hidup tuh, Ustaz. Jaga itu, saya bilang. Memang kesana arah berzikir. Padahal saya tidak terlalu banyak memberikan kepada dia pemahaman-pemahaman tentang zikrullah. Makanya saya bilang sama dia, saya kunci dia. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan ajarkan kamu ilmu-ilmu yang tadi kamu tidak tahu. Mungkin dari pengalaman membaca, mungkin dari pengalaman melihat, atau mungkin dari pengalaman dalam tafakur dan dalam tazakur muncul itu. Dan setiap kita punya potensi ke sana. Ya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang Allah berikan kepadanya ilmu hikmah, maka sungguh dia telah diberikan Allah kebaikan yang sangat banyak. Ya, kalau seandainya orang Siak saja yang jarang, bahkan dia itu sekarang ini sudah kepengen datang ke sini, mau sulut 3 hari. Dia mau selesaikan lulusan dia dan sudah mau jebol ini proyek dia dengan Cina. Nah, kita doakan mudah-mudahan. Dia mau ajak beberapa teman-teman mau sulut 3 hari. Reno siap-siap aja nanti. Ya, saya bilang sama dia, tutup kamu punya 40 hari dengan sulut 3 hari biar lebih dahsyat lagi. Siap Ustaz. Nah, dia langsung mau siapkan dana itu untuk ke sini. Saya bilang kamu ke sini aja. Urusan masalah konsumsimu gak usah kamu pikir. Selagi di sini ada teman-teman di sini ya, gak usah kamu pikir makan. Yang penting kamu sulut saja. Oh, sulut makan air putih sama nasi putih aja sama air putih kok ada. Apa susahnya kan? Paling kita kasih garam aja itu. Ya kan? Oh gitu Ustaz. Iya. Kalau kamu mau sampai ke sana itu memang harus kamu kosongkan perutmu dan kamu jangan makan yang lezat-lezat supaya pikiranmu nggak kemakanan. Itulah riyadhah yang diajarkan oleh salah seorang ulama ya. Siapa itu namanya? Apa? Junaid Al-Baghdadi atau siapa? Jadi disitulah mahabbah itu. Mahabbah itu tingkatan ya. Kalau ada orang cinta sama kekasihnya, itu orientasi pikirannya ke sana. Bahkan mau nyabit saja ingat ini kekasih. Mau mandi ingat kekasih. Udah enggak kita sampai ke sana? Jangan-jangan hanya kita lisan saja, tapi hati kita tidak sampai ke situ. Ini bahayanya. Makanya itu riyadhah saya ajarkan kepada kita, zikir dilafazkan dan disirrikan itu supaya itu terbawa di alam bawah sadar kita. Akhirnya kemudian orientasi pemikiran kita, kelakuan kita, gerak-gerik kita, semuanya tertuju kepada Allah. Kita mau berbicara, yang kita ingat Allah. Kita mau bekerja, yang kita ingat Allah. Bukan
harus begitu nyabit langsung ingat Allah terus. Tidak, bukan begitu maksudnya. Ya, tapi memang ada saat itu tiba-tiba kita nengok sesuatu, subhanallah. Itu artinya berarti sudah terformat di alam bawah sadar kita itu Allah. Dan itu tidak aneh, karena itu senantiasa kita dawamkan. Ya, itu yang senantiasa kita dawamkan, kita riyadhahkan, kita sering-seringkan itu. Ya, sesuatu yang kita sering-seringkan itu akan menjadi karakter. Ya, kalau kita sudah seringkali Allah, 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 itu jadi karakter bahwa kita punya orientasi hidup itu untuk Allah. Nabi itu bisa terformat seperti itu, orientasinya hidupnya itu untuk Allah memang. Tidak ada lagi yang lain. Jadi kalau begitu, saat kalau kerja bagaimana? Kerjamu, orientasimu untuk Allah. Sehingga apa yang kamu miliki itu bukan kamu jadi tamak gitu. Orang kenapa tamak? Karena orientasinya bukan Allah, orientasinya sama dengan kapitalis. Mohon maaf, hidupnya hanya untuk dunia saja. Begitu dia meninggal, dia bingung, bekalnya tidak cukup untuk menghadap Allah. Kata dia, kembalikan kami, ij'un, minta kembali kepada Allah ke dunia. Tidak bisa lah, nggak terlambat antum. Ya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas sholihin. Ya Allah, tunda dulu kematian ini. Kalaupun sudah mati, Allah kembalikan lagi. Jadi orang-orang yang dikubur itu, yang mereka inginkan itu kembali lagi ke dunia supaya beramal banyak. Sementara kita, yang sementara ini hidup di atas dunia ini, kesana kemari itu, makanya kalau datang ke kubur itu jangan hanya sekedar menengok orang dikubur, pikirkan nanti saya akan dikubur juga sama dengan orang ini. Apa yang saya bawa? Nah, hanya kain putih aja. Saya juga akan ditanam kayak begini. Apa yang mau saya hebatkan? Pangkatmu apa? Nggak ada nilaimu. Kalau itu yang menjadi kebanggaanmu, hartamu nggak ada. Ya, keelokan rupamu nggak cukup. Akan jadi santapan cacing-cacing. Tapi kalau kamu membawa amal, membawa kebaikan untuk kamu hadapkan nanti kepada Allah, karena Allah sendiri mengatakan, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Setiap manusia ini hendaknya dia melihat, mempersiapkan apa nanti akan dia bawa untuk ke akhiratnya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran kembali lanjutan ayat, wattaqullah, bertakwalah, itulah bekalan kamu akan bawa ke sana. Ya. Nah, untuk bisa sampai kepada pemahaman ini dan kepada puncak daripada pengetahuan tasawuf itu berupa, itu puncak ya, puncak pengetahuan tasawuf ini adalah mahabbah ya. Makanya ini diulang-ulang ini. Ya. Rabi'atul Adawiyah itu itu pernah dilamar sama Sufyan Ats-Tsauri atau Hasan Al-Basri. Kalau kamu memang bisa menggantikan zikir saya, bisa menggantikan puasa saya, bisa menggantikan sedekah saya, bisa menggantikan sholat saya, silahkan kamu pinang saya. Nggak mampu mereka. Itu orang-orang yang kaliber kayak mereka itu, yang ahli-ahli tasawuf, ahli ibadah. Ya. Nah, terus bagaimana dengan kita ini? Ya kita belajar. Ya, kita belajar menumbuhkan mahabbah itu. Makanya salah satu di antara ciri mahabbah kita kepada Allah adalah, tandanya gitu ya, cinta kita kepada Allah adalah, ya kita menghidupkan apa yang Allah ridhai. Bukan karena kita datang ke sini karena Pak nggak enak sama Pak Iman, itu juga salah satunya misalnya contoh ini. Karena beliau sudah berkunjung kan ke tempat kita. Ya, tapi di samping itu kita ke sini adalah karena dorongan cinta kepada Allah itu. Saya mau berzikir di sana. Saya mau mendengarkan tausiah agama. Dan itu sebenarnya kembali juga akibatnya, wal akibatul taqwa kata Allah. Semua efek-efek akibat daripada apa yang kita lakukan itu
efeknya ke kita juga. Hasilnya itu untuk kita, bukan untuk Allah. Kita mau belajar mengenal tentang Allah supaya kenapa? Agar ketika kita sholat tidak kosong. Allahu Akbar kosong kemana-mana pikirannya. Pak Imam pun juga begitu. Ini mohon maaf, bukan singgung Pak Imam. Saya juga imam sering. Allahu Akbar. Kadang-kadang salah baca. Kemana ini? Saya beberapa kali tuh tambahan rakaat itu. Astagfirullah. Ini di makmum, subhanallah. Itu biasa. Manusiawi sekali. Nabi sudah mencontohkan itu supaya ada jawaban ketika manusia. Andai kan malaikat yang jadi imam, tidak bisa kita ikuti. Untuk Allah buat kekasihnya ini wujudnya manusia. Kalau malaikat kekasihnya Allah wujud, tidak bisa kita ikut. Dia tidak makan, dia tidak nikah. Ya, dia dia tidak punya rupa seperti mana kita. Ya. Makanya para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali tentang mahabbah wa muhasabatin nafs, dan senantiasa mengoreksi, mengevaluasi, memonitoring diri kita. Jangan menengok orang. Kita ini, ya, udah sampai sejauh mana amal soleh saya? Udah sampai sejauh mana ibadah saya? Udah sampai sejauh mana sholat saya? Keteteran nggak sholat saya itu? Ya. Semestinya semakin bertambah ilmu, semakin bertambah amal. Ingat hadis Nabi SAW, man izdada ilman lam yazdad minallah wa lam yazdad minal huda illa bu'dan. Apabila orang yang bertambah ilmunya tidak bertambah amalnya, justru dengan ilmunya itu dia jauh dari Allah. Makanya saya mengajak kita semuanya ini tidak hanya belajar ini, tidak hanya belajar kitab, tapi kita belajar mengimplikasikan itu. Apa caranya? Kita punya majelis, kita punya ilmu zikirnya, supaya memang ada ilmu terapan. Ketika selesai kita pengajian, kita sholat taubat. Habis sholat taubat kita istighfar kepada Allah, kita muhasabatun nafs, kita muhasabah diri kita sendiri. Dosa tadi pagi yang saya lakukan apa ya? Astagfirullahaladzim. Di siang hari apa ya Allah? Astagfirullahaladzim. Di sore hari apa ya Allah? Astagfirullahaladzim. Saya sering lupa atau sering ingat ya Allah? Astagfirullahaladzim. Kita istighfar 100 kali. Udah mending lah daripada enggak sama sekali kan. Ya. Saya itu kadang-kadang berpikir ketika istighfar ya para jamaah. Saya berpikir waktu saya muhasabah diri, istighfar pada diri saya. Saya koreksi mulai dari iman, ibadah, amal, akhlak, itu saya koreksi, saya cross check itu. Kalau saya temukan banyak kacaunya, saya pikir bagaimana nanti malaikat yang teliti betul itu. Malaikat itu teliti sekali. Kita tidak ingat, dia ingat. Kamu sudah pernah lakukan ini. Ya, wah. Kita aja kalau mau ditengok-tengok, banyak betul salahnya daripada benarnya. Banyak betul lupanya daripada ingatnya. Ya. Jadi makanya kita meng-cross check ini juga tidak boleh kita tinggalkan di istighfar itu. Ya. Bahkan jujur saja, ketika kita sudah masuk ke wilayah ketuhanan, ya mohon maaf, tidak apa-apa saya cerita agak dalam masalah ini. Apa ya? Alam qudsi itu alam kesucian. Mulai dari masuk alam mulki itu sudah mulai alam kesucian. Makanya ente itu ditelanjangin sama Allah. Ada kelihatan kotor-kotor jiwamu itu Allah nampakkan. Kamu begini, kamu begini. Kamu sendiri menghardik dirimu. Itulah disebut dengan nafsu lawwamah. Nafsu yang menghardik dirinya sendiri. Masih mending daripada dia alpa terus. Dia lupakan dia punya. Enggak. Ketika kita sudah dalam tafakur, itu terbentang Pak, potret diri kita itu, kesalahan-kesalahan kita, itu udah bagus. Supaya kita insafi, supaya kita jangan masuk lagi, jangan masuk terjerumus lagi, jangan terjerembab lagi. Dan kita minta Allah, ya Allah ampuni, ya Allah tutup, ya Allah hapus, ya Allah tobat. Buat lagi habis itu Ustaz, ya terserah antum lah. Ya.
Qala Sufyanul Mahabbah Idba' Su'ilallahi wa qala ghairuhu dawamu dzikri. Sufyan As-Tsauri berpendapat bahwa cinta adalah mengikuti jejak ittiba', mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, maka kita ikuti jejak Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu dalilnya sangat jelas. Kalau engkau cinta kepada Allah, mengaku engkau ini umatnya Allah, mengaku engkau ini adalah makhluk Allah, mengaku engkau ini adalah ciptaan Allah, itu sebenarnya salah satu intinya. Ini yang saya mau ajarkan malam hari ini. Coba nanti sekali-sekali tafakur di kesunyian, di gunung atau bersendiri di situ, lihat diri sendiri. Aku ini siapa ya? Dari mana asalku ini? Makanya itu kan kalau dalam perjalanan itu kan ada istilah mengenali diri dulu. Sebab kalau kita tidak mengenali diri itu, kita akan muncul kecongkakan, kesombongan, takabur, dan lain sebagainya. Kesyirikan itu juga berasal muasal dari situ. Dia tidak kenal dia punya diri. Ya. Coba itu sekali-sekali itu. Jangan tengok amal kita dulu, jangan usah tengok amal kita. Kita mau buat pementik supaya kita beramal tuh. Sebab amal itu juga butuh dorongan. Orang kalau lagi futur itu lagi degradasi. Ada masanya kita degradasi itu, lagi lagi terjun bebas. Lagi down. Ini jangan tunjuk siapa-siapa ya. Pokoknya kita sadari bersama lah ya. Itu ada masa kita memang terjun bebas. Wah, kok kacau betul ini. Nggak ada enaknya ini sholat, nggak ada enaknya ini zikir. Kuping panas ketika dengar ceramah ini, dan sebagainya. Kok nggak enak, menyenangkan hidup ini. Itu antum lagi degradasi, itu lagi turun itu, lagi futur kalau bahasa agamanya. Nah di situ kita cara membangkitkan gimana? Caranya antum uzlah. Antum uzlah dulu. Lebih banyak ke dalam dulu. Ya, cross check ke dalam. Apa yang kita mau cross check? Imanmu bagaimana? Ya. Untuk menumbuhkan iman ini juga butuh kesadaran penuh. Caranya gimana? Itu untuk sampai kepada iman itu ma'rifatullah. Tapi untuk sampai ke ma'rifatullah, ma'rifatul insan dulu, dari bawah dulu kita mulai. Paham ini istilah-istilah yang saya buat ini, paham kan? Bang Reno paham kan? Ma'rifat itu mengenal ya, mengetahui. Jadi ada jenjang itu. Untuk sampai kepada ma'rifatullah, memang saya lihat ini agak jauh jomplang saya kemarin menjelaskannya. Ya, tapi saya sudah bahas masalah sedikit berkaitan dengan ma'rifatul insan. Sebenarnya ada tahapan sampai ma'rifatullah itu. Yang pertama ma'rifatul insan. Yang kedua ma'rifatul rasul, baru yang ketiga ma'rifatullah. Ya, ma'rifatul insan, kita mengenal dulu sejatinya diri kita ini siapa. Kalau bahasa saya itu saya sering kali ulang-ulang, kamu itu siapa? Kalau kamu sudah bisa menjawab dirimu siapa, itu udah mulai terbuka itu. Ya, udah mulai terbuka itu, sinar-sinar cahaya ketuhanan ada pada dirimu sudah mulai sadar. Ya. Makanya itu banyak orang-orang yang punya problem itu datang ke saya apa segala macam. Saya ajarin aja, belajar dulu ma'rifatul insan. Kamu jawab dulu kamu itu siapa, datang dari mana, sekarang di mana, kembali kemana. Kalau kamu bisa jawab 3 soalan ini, soalan ma'rifatul insan itu aja. Dari mana, sekarang di mana, dan mau kemana. Kalau kamu bisa jawab 3-tiganya ini, itu sudah mulai terbuka gitu. Cahaya pengenalan ma'rifatullah ilmu sudah mulai terjawab. Misalnya, makanya itu dalam kajian Nur Muhammad itu kan di situ. Dari mana asalnya? Karena dalam kitab Sirul Asrar itu sangat dalam kajian Nur Muhammad. Cuman saya takut ini belum matang betul, terus langsung ke Nur Muhammad nanti mengira-ngira.
nanti spekulasi aja kita. Kita tidak punya ilmu bekal yang cukup, terus kita langsung belajar Nur Muhammad, spekulasi nanti, menghayal nanti. Ya, itu yang saya khawatirkan itu. Ya kita angkat saja ayat-ayat itu. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadu ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu jawaban pertama. Antakulu yaumul qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatkah dulu ketika kamu masih ada dalam rahim ibumu, ketika kamu masih ada di alam arwah, alam ruh, kemudian Allah bertanya, minta persaksian kepadamu, kan gitu tuh. Siapakah aku? Kita jawab, engkau adalah Allah Tuhanku. Ya. Allah kasih penjelasan ini sama kita dalam Quran supaya nanti kita ketika di akhirat kita nggak bilang, ya Allah saya nggak kenal engkau. Allah katakan, aku sudah kasih tahu dalam Quran, kenapa kamu nggak cari tahu? Itu dalil bahwa kamu itu sudah aku beritahu. Jadi nggak ada sanggahan kita kepada Allah. Ya. Makanya ketika kita tafakur itu mulai masuk pada ini, saya mulai minta diamalkan itu. Ketika antum mau tafakur uzlah, ya mau khalwat, mulailah belajar mengenali diri supaya lebih kuat itu pondasi penanaman ma'rifatullah itu ya. Ditanamkan itu, siapa saya? Dari mana? Supaya semua asal usul kita ini kan kembali kepada Allah nanti. Dari Allah, di bumi Allah, kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi itu adalah kamu dari Allah, asal usulmu dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kamu akan kembali kepada Allah. Nah, di perjalanan kita inilah, di dunia ini kita diuji nih. Roji'un itu kemana? Ke Allah kah? Ke dunia kah? Ke jabatan kah? Kemana? Hati-hati, disitulah kita akan tersesat jalan. Karena banyak jalan simpang. Makanya Nabi mengatakan, wa anna hadza siratul mustaqim. Ini adalah jalan lurus menuju kepada Allah. Kamu jangan ikut jalan-jalan samping kiri kananmu. Kalau Allah menyampaikan, wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Kamu sungguh-sungguh itu untuk persiapkan jalanmu menuju kepada akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa, ada bahagian sedikit di dunia ini, ambil aja. Kalau kamu bisa punya uang beli mobil, beli mobil. Untuk apa? Datang ke majelis zikir, datang ke majelis pengajian, datang ke masjid, bekerja dan sebagainya. Beli aja, nggak apa, bermanfaat. Pakailah. Allah sampaikan ada itu. Ada bagianmu di dunia, ambil aja. Kamu mau buat indah rumahmu, buatnya. Yang penting di situ kamu jadikan tempat istirahatmu, tempat jadikan kamu punya surga, bukan jadi nerakamu. Tempat kamu ibadah supaya nyaman, ya udah pakai. Supaya anak istrimu nyaman, supaya mereka tidak keluar rumah, nyaman di rumah, tidak terlalu. Pakailah, gunakanlah. Kalau Allah buka rezeki itu sama kita ya. Bahkan Allah sampaikan, fa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan dalam hal-hal apapun, berbuatlah yang baik seperti mana Allah telah berbuat baik kepadamu. Islam ini mengajarkan perbuatan baik. Hatta ketika kita menyembelih hewan, kata Allah, kata Nabi, kalau kamu menyembelih hewan, tajamkan mata pisaumu itu agar sembelihanmu itu tidak merasa sakit. Sampai dalam masalah kita menyembelih, kita disuruh menyembelih dengan cara yang baik. Tak boleh tidak tajam kita punya mata pisau, berdosa kita. Tidak putus-putus uratnya. Ya. Makanya kalau mau tes, habis di apa ya tes dulu. Bercanda ya, jangan pula abang mau tes sama siapa nanti. Ya. Oh ini sudah biar orang tuh tanya. Jadi ketika kita nyembeli langsung putus itu urat, tidak terasa itu kerbau itu atau sapi itu atau onta itu meninggal, mati dia, dan dia mati bagus. Tapi kalau nggak putus-putus ini, Allah, kita berdosa. Fa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah dalam segala hal seperti mana Allah telah berbuat baik kepadamu, itu kata Allah. Kurang apa lagi Allah berbuat baik sama kita? Ya, kita minta makan udah disiapkan sama tuan rumah. Kita mau minum kopi udah disiapkan sama tuan rumah.
Ya, kita mau minta istri udah dikasih kita istri. Mohon maaf yang belum ya. Itu kembali kepada masing-masing ya. Perjalanan hidup. Perjalanan hidup ya. Kita mau keturunan, Allah kasih kita keturunan. Kita minta pekerjaan, Allah kasih kita pekerjaan. Kita minta kendaraan, Allah kasih kita kendaraan. Kurang apa lagi Allah sama kita? Ya. Maka berbuat baik itu dalam segala hal, ingatlah Allah sudah berbuat baik sama kita. Berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah, kepada makhluk-makhluk Allah. Ya. Oke. Kata Nabi SAW, kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah," kalau kamu mau mendapatkan cinta Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku. Jadikan aku sebagai contoh kalian. Kita jadikan Nabi sebagai contoh. Bagaimana dalam bermasyarakat, kita jadikan Nabi sebagai contoh. Ya. Dalam berakhlak, kita jadikan Nabi sebagai contoh. Dalam berumah tangga, kita jadikan Nabi sebagai contoh. Dalam memegang amanah, kita jadikan Nabi sebagai contoh. Dalam berdagang, kita jadikan Nabi sebagai contoh. Dalam lingkup segala sesuatu itu, Nabi jadi contoh yang paripurna buat kita. Ya. Bahkan dalam rumah tangga itu, kan semua itu qaulan wa fi'lan wa taqririhi, ya, khulqu wa khalqihi. Apa yang disebut dengan sunnah Nabi itu adalah apa yang dia ucapkan, apa yang dia contohkan dalam perbuatan, apa yang dia diamkan sebagai bentuk persetujuan dan tidak setuju, ya, dan apa yang dia contohkan dari segi badan Nabi itu jadi contoh bagi kita. Bukan harus seganteng sama seperti Nabi, enggak. Nggak akan ada manusia di atas dunia ini yang seganteng Nabi SAW. Ya. Ya. Nabi punya jenggot, ya saya pelihara jenggot. Nah, udah. Ayo biar. Walaupun sedikit kan. Tapi yang tidak punya jenggot ya udahlah, nggak usah diperdebatkan masalah itu. Cuman 2 lembar. Apalagi itu Nabi mandi. Makanya kalau mandi, niatkan mencontohi Nabi supaya kita dapat pahala. Oh, Nabi itu sangat harum, Pak. Dan dia mandi. Ada orang lewat dengan Nabi SAW, nggak mandi-mandi, rambutnya nggak kesisir. Nabi punya muka lain. Terus dia bingung, ini Nabi ini biasanya kalau ketemu saya dia senyum. Nabi itu kan nggak pernah senyum. Ketemu orang dia senyum. Ya, karena tabassumuka, dia sendiri menyampaikan dalil, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Bermuka senyum manis di depan saudaramu itu adalah sedekahmu buat dia. Pak Mikael nggak bisa sedekah sama Ustadz, dia kasih muka senyum sama Ustadz. Itu sedekah dia sama saya. Dia sedang bersedekah ke saya itu. Ya, jadi kalau sampean mau sedekah sama musuh-musuh sampean, senyumin aja dia. Kami tak ada musuh. Tak ada musuh. Siapa tahu ya ada musuh kita misalnya yang kita tidak menganggap musuh, tapi orang itu menganggap kita musuh. Udah kita senyum aja. Ya. Jadi kita bersedekah sama dia. Kita sedekahin. Kita sedekahin 1 Fatihah buat dia. Kita sedekahin, nggak apa-apa. Kan sedekah nggak perlu harus pakai duit. Iya, Mas. Sampean bantu saya kemarin itu merintis. Sedekah sampean itu buat saya, bukan saya yang bersedekah sama sampean. Sampean menyedekahin saya dengan tenaga sampean. Acara di tempatnya Bang Anjas. Teman-teman semua, saya mohon maaf ya Bang Anjas ya. Aduh, betul-betul saya maraton saya rapat. Habis acara kali saya marah ditahan sama Pak Ketum. Pokoknya nggak boleh pergi. Aduh, saya sudah, iya, panitia semuanya kan. Alhamdulillah. Saya sudah mikir, ya Allah, kasihan teman-teman semua berkumpul-kumpul di tempatnya Mang Anjas. Ya, saya mohon maaf ya, belum bisa balas budi baiknya Mang Anjas. Tapi saya doakan. Ya, saya doakan acara berlangsung dengan seperti yang diharapkan, diinginkan. Teman-teman tidak bisa menyumbang aqua, tidak bisa menyumbang makanan, tidak bisa menyumbang
tahu seperti Bang Mamang menyumbang tahu misalnya kan. Saya tahu dia tuh nyumbang tahu itu. Malah itu dibuka pula di sini kan, astagfirullah. Kita hanya punya tenaga, ya kita sumbang tenaga kita. Itu sedekah itu. Sedekah buat ahlul bait, ahlul hajat. Ay, subhanallah. Ya. Kita doa buat beliau dan keluarganya diberikan kelancaran dalam perjalanan walimah sampai selesai. Kita doakan. Ya, saya setengah hari saya ke rumahnya Bang Anja sih. Ya, masya Allah. Ya, saya tengok orang lagi masa-masa panas-panas. Hanya ini yang bisa saya berikan, saya hadir, saya doain. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik. Sekalian saya pamit minta izin yang bisa hadir di acara nanti. Itu semua ya. Wa asin kama ahsanallahu ilaika. Oke. Yang kedua, yang lainnya berpendapat bahwa wa ghairihi dawamu zikr. Dan ulama lain berpendapat bahwa tanda bukti cinta adalah dawamnya zikir kepada Allah. Tahu dawam ini Bang Reno? Dawam itu berkesinambungan, istiqomah, berketerusan. Jangan selesai Ramadan selesai pula zikir awak kan. Nah, ini fatal nih. Semestinya setelah Ramadan ya berketerusan. Ya, hasil Ramadan itu ditengok 11 bulan ke depan. Ada enggak anunya itu, bekasnya, asarnya ada enggak itu? Ya. Kalau bisa ya kita jaga itu konsistensi kita selama Ramadan dan setelah pasca Ramadan. Dan kita perlu bersyukur kepada Allah bahwa Allah masih senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam majelis zikir ini. Hatta tinggal satu orang pun di majelis zikir ini, saya tetap mau istiqomah di sini. Niatkan itu. Ya, ada salah seorang ulama ketika dia berdakwah pertama, itu nggak ada pengikutnya. Apa dia punya cara? Dia ceramah di depan kopiahnya, dia taruh di depan gini, sorbannya. Baru dia ceramahin. Dianggap orang-orang yang dengarkan ceramah itu kata orang gila sudah ulama tuh. Akhirnya dengan keistiqomahan dia seperti itu, dengan kesungguhan, keikhlasan dia kayak begitu, jamaahnya banyak. Itulah jamaah tabligh. Ya, Allah melihat itu. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bahkan Allah katakan dalam Quran, fakuli malu fasayarallahu wa amalakum wa rasulahu wal mu'minun. Beramal solehlah kamu, berfastabiqul khairatlah kamu dalam beramal kebaikan. Nanti Allah yang akan menilai pekerjaanmu, Rasul yang akan menilai pekerjaanmu, dan orang-orang yang beriman yang akan menilai pekerjaanmu. Yang tidak beriman pasti menilai buruk. Tapi kalau yang ada iman dalam hatinya, dia akan menilai baik. Kalaupun dia mengkritisi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas amal kita. Begitu. Jadi kalau kita beramal soleh itu ayatnya jelas sekali. Fakuli manu, beramal solehlah kamu, berbuat baiklah kamu. Tidak usah khawatir. Allah yang akan pertama-tama menilai kamu, bukan manusia. Manusia ini hanya melihat yang zahir aja. Baik-baik betul dia, nggak dia tahu hatinya itu. Iya kan? Ya kita nggak tahu. Untuk menarik hati Ustadz misalnya, contoh datang bawa kambing, terpaksa akhirnya pulang bawa singkong. Dia bawa singkong. Ceritanya tahu itu kan? Dia bilang, saya ulangi kembali cerita itu ya biar kita tahu apa maksudnya Ustadz tadi itu. Nggak ada Bang Budi. Jadi nggak ada Bang Budi yang terbahak-bahak betul itu. Jadi dia datang karena dia mau berbuat baik sama gurunya dengan ikhlas. Tapi tidak mungkin dia datang ke rumah gurunya itu dengan tangan hampa. Dia bawalah yang dari tanaman dia itu. Dia karena dia nanam singkong, dia bawa singkong lah. Gurunya karena muridnya sudah berbuat baik dan dia orang beriman,
tentu dia mau berbuat baik lagi lebih daripada muridnya. Dia mau balas kebaikan muridnya, dia panggil istrinya, Mi, ini anak ini datang jauh-jauh, kasihan bawa singkong, coba supaya dia pulang ndak hanya bawa tangan kosong, tengok belakang dulu, ada apa di belakang yang bisa dia bawa pulang. Kata uminya, ada 1 ekor kambing itu, Bi itu, Abah itu ada 1 ekor kambing itu. Udah kasih sama dia aja. Pulang bawa 1 ekor kambing, ketemu sama kawannya di jalan, teman seperguruan. Tumben kamu bawa kambing dari mana? Dari rumah guru. Wih, dari rumah guru? Iya. Oh, terus itu kambing dari mana? Dari guru juga. Bagaimana ceritanya kamu dapat kambing? Kata dia, saya datang bawa singkong, begitu pulang dikasih kambing. Karena dia orangnya orang bisnis, pulang dia mikir-mikir, ini bawa singkong aja Kambing. dapat kambing, dia bawalah sapi dia kan. Begitu dia bawa sapinya, ini Pak, saya kasih sapi supaya bisa diternakkan. Kata dia sama uminya, Umi, di belakang ada apa ya? Nggak mungkin anak ini pulang tangan hampa. Kata uminya, itu ada singkong tadi yang dibawa sama inilah kok. Tak mungkin dia tolak ini pemberian guru, pulang dia dengan kesal pula kan. Aduh, celaka ini. Jadi itu adalah contoh antara ikhlas dan tak ikhlas. Ini kita ambil hikmahnya. Setiap keikhlasan pasti akan berimplikasi dan berefek baik kepada diri kita. Ya, pasti itu. Dan setiap keikhlasan yang kita buat, Allah tidak akan mungkin melihat dengan pandangan biasa. Dia akan melihat dengan pandangan cinta kepada kita. Allah itu juga cinta kepada karena ayat itu jelas kan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang suka bertaubat dan orang yang suka membersihkan dirinya zahiran wa batinan. Maka kalau kita mau mendapatkan cinta Allah, amalkan aja dua ini. Sholat taubat dan minta taubat kepada Allah. Aku tak punya dosa. Mana ada kita tak punya dosa ini? Oh, dibuka itu ini tidak ada mau dekat sama kita. Banyak kali. Jangan terlalu jujur lah. Nggak ada yang mau dekat sama kita, ya kan? Tapi karena Allah beri jalan itu, kita minta supaya bertobat kepada Allah Ta'ala, justru Allah suka itu apa itu. Bahkan kata Allah, kalau ada satu kaum yang tidak melakukan dosa lagi, aku akan binasakan kaum itu dan aku akan gantikan satu kaum yang mereka berbuat dosa dan dia minta ampun kepada aku. Kok kita semua yang tidak lagi berbuat dosa, Allah wafatkan kita semuanya, diganti pendosa-pendosa, dan mereka kemudian minta ampun kepada Allah. Ada kisah Nabiullah Yunus alaihissalam. Nabiullah Yunus kan berdakwah sekian puluh tahun sama dia punya umat itu, nggak ada umatnya yang mau masuk Islam. Kata Yunus, aku udah capek ceramain kalian. Nggak mau juga. Tunggulah azab Allah besok, saya akan tinggalkan kalian. Biarlah Allah yang akan perhitungkan perbuatan kalian. Bermakna apa yang kita baca dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan ini bertambah. Dan yang terpenting lagi adalah kita belajar untuk mengupayakan diri dalam mengamalkan. Ya, semoga yang sedikit dari apa yang saya uraikan ini menjadi pengetahuan yang baik buat kita semuanya dan menjadi hujah bagi kita di hadapan Allah, sehingga bisa membentuk kepribadian kita sebagai kepribadian orang-orang soleh dan soleha. Amin. Saya akhiri sebagai indikasi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.